teman-teman. Jadi hari ini saya akan mencari buah iblis, kemudian mereviewnya. Meskipun ini adalah buah iblis ya, tapi buah ini manis dan berbuahnya setahun sekali. Itu pun kadang ada yang berbuah, ada yang tidak ya. Baik teman-teman, ikuti terus pencarian buah iblis ini. Oke. Dan ini sudah ada, saya melihat ada 2 buah iblis yang sudah hitam, yang saya lihat di pohon. Tapi mungkin ini nah itu jadi pohonnya ya teman-teman, itu buah iblis, pohon buah manggu nomi ya teman-teman. Dan saya melihat ada 2 buah iblis yang sudah menghitam, dan itu tandanya dia sudah matang dan layak untuk dikonsumsi ya teman-teman. Baik teman-teman, saya akan mencoba untuk mengambilnya ya. Ini memang cukup menantang ya, karena kemungkinan saya harus agak sedikit naik dulu gitu ya.
saya berhasil mendapatkan 2 buah iblis ya teman-teman. Nah ini disebut manggu nomi, dan buah ini berbuah setahun sekali, dan mungkin kadang bisa saja nggak berbuah gitu ya teman-teman. Nah manggu nomi ini apa ya, berkembang biak ataupun ininya menggunakan biji ya teman-teman. Dan ketika pertama kali ditanam sekitar 8 sampai 10 tahun dia itu baru bisa berbuah. Jadi sangat lama sekali, dan buah ini sangat langka sekali. Pohonnya sendiri itu bisa mencapai umur panjang ya, sekitar 100 tahunan lah, sekitar segituan lah. Jadi si pohon dari buah manggu nomi ini bisa bertahan lama gitu, sangat lama sekali, cuma berbuahnya jarang. Makanya ini jadi kayak semacam komoditi impor gitu ya. Nah kalau ketika dia masih mentah ya teman-teman, saya akan contohkan ya, saya bawa lagi. Dia itu akan berwarna hijau. Kebetulan ini juga sebenarnya mau matang ya, karena ada kemerah-merahan. Nah kalau benar-benar matang dia berwarna kayak semacam hitam gelap ya, seperti ini. Oke. Nah atau bisa berwarna merah seperti ini, berwarna red dark ya teman-teman. Nah jadi ini jenis buah manggu ini ya, manggu nomi. Jadi pertama dia hijau, sebenarnya hijau, kemudian merah tua atau hitam seperti ini, menghitam. Oke. Dan umumnya petani memanen atau para pemborong itu memanen ketika misal masih gumading atau masih hijau seperti ini, kemerah-merahan, karena ini kan nantinya kebanyakan diimpor ke luar negeri, dan ada sebagian yang memang dijadikan untuk kayak industri farmasi atau ke bagian buat bahan-bahan kecantikan gitu. Jadi seperti ini. Nah buah manggu nomi ini ya teman-teman, jadi dia itu kayak simbol kejujuran ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menghitung di balik ininya ada sekitar 6, maka kalian akan mendapatkan 6 buah gitu ya di dalamnya. Mari kita buktikan ya teman-teman. Nah seperti ini kita lihat, dan cangkangnya ini memang banyak mengandung kayak semacam senyawa-senyawa yang memang digunakan untuk bahan obat-obatan. Dan kalaupun kita mau coba, ini bisa dikeringkan kemudian diseduh menggunakan air panas, jadi sebagai obat juga ya teman-teman. Nah, ini juga merah ya. Nah ini buahnya 1 2 3, saya lihat 1 2 3 4 5 6. Jadi ini memang buahnya simbol kejujuran ya. Dan para petani ini banyak yang menanamnya karena memang ada benefit tersendiri, ada keuntungan tersendiri, karena pertama harganya lumayan stabil gitu ya. Kemudian juga ini adalah salah satu produk atau komoditi impor yang pasti laku gitu, pasti banyak yang cari gitu, orang-orang banyak yang cari. Dan bulan sekarang ini banyak orang yang panen ketika masih keadaan hijau atau kayak gumading seperti ini, karena memang nantinya kan pas diimpor dia itu diharapkan matang. Kalau kita ambilnya ketika sudah matang seperti ini, kemungkinan dia busuk. Makanya kebanyakan petani itu yang buat pemborong-pemborong itu dia ketika masih muda, ketika masih hijau gitu, seperti ini. Baik, kita coba ya teman-teman, rasanya seperti apa buah iblis manggu nomi ini. Rasanya manis, agak sedikit ada sensasi masam sedikit, tapi tidak ngaruh ya, tidak ngaruh. Jadi ada yang bijinya besar, ada yang bijinya kecil. Dan ini sedikit berair dan berlendir ya teman-teman. Jadi kayak licin gitu. Seperti para koruptor ya, licin. Susah ditangkap. Baik, saya kumpulkan bijinya karena ini rencananya mau saya tanam ya.
jadi manis. Ada sedikit masam, tapi masamnya bukan masam kayak masam buah celincing ya. Ini masamnya kayak masam seger gitu. Jadi yang kecil itu nggak ada bijinya ya. Tapi kalau yang gede, agak gede itu biasanya ada bijinya. Teman-teman. Nah kalau yang kecil ini kayak nggak ada bijinya. Tapi yang gede-gede tadi ini nggak ada bijinya. Nah yang ini ada bijinya. Jadi tidak semua di dalamnya ada biji, tidak semua daging buahnya ada bijinya. Untuk harga tanamannya, bibitnya sendiri, kalau di tempat bibit, toko bibit itu, dia itu sekitar 12 ribuan untuk yang tingginya 30 cm dan 35 ribuan untuk yang tingginya sekitar 1,20 cm. Baik teman-teman, sekian saja review buah iblis ini ya, buah iblis manggu-manggu nomi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda tentang buah-buah yang ada di Indonesia. Dan ini buah manggu-manggu nomi ini memang benar-benar jadi lambang kejujuran. Jadi kalau dia bilang 6 berarti ada 6 ya. Jadi dia nggak darmaji, nggak dahar 5, ngaku hiji. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya.